Terkini, TNI tak mundur dari konflik Natuna meski kapal perang China terus berdatangan guys. Ayo jom kita semak video sama-sama apa telah berlaku di Pulau Natuna. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Kepada anda yang baru menemui channel ini channel guys adalah channel berbentuk video reaction. Jadi terima kasih kepada anda yang baru hadir ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Jadi pada kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik guys, yaitu terkini TNI tak mundur dari konflik Natuna meski kapal perang China terus berdatangan. Ini tajuknya. Jadi ini guys, baru-baru nih kita telah mendengar dan kebelakangan ini banyak kabar-kabar yang begitu viral berkaitan dengan pembolosan kapal-kapal perang China ke perairan Natuna. Dan perkara ini terlalu serius guys. Ini adalah konflik yang begitu serius. Jadi ayo guys kita semak video ini. Apa telah berlaku sehingga kapal perang China terus berdatangan. Dan paling menariknya di sini, TNI tak mundur dari konflik Natuna. Jom kita saksikan video ini. Tapi sebelum itu guys, ini video saya tengok di channel Update Pertahanan. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ini Update Pertahanan sebab banyak dia kongsi berkaitan dengan cerita-cerita kemiliteran. Ayo guys kita semak video ini. Apa telah berlaku sekarang ini di Pulau Natuna. Jom. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita Voi ID, Cina berkeras memiliki kedaulatan di wilayah perairan sekitar Natuna, Kepulauan Riau. Cina mengklaim daerah yang dilalui kapalnya di Natuna merupakan daerah teritorinya sendiri. Karena ada garis Nine Dash alias 9 garis putus-putus, hal inilah yang membuat permasalahan ini menjadi panas. Betul, sikap guys, Cina lewat inilah yang menjadi masalah yang tetap mengklaim perairan Natuna sebagai wilayahnya, menunjukkan tidak adanya itikat baik Cina untuk menghormati kedaulatan Republik Indonesia, setelah nota protes diplomatik dilayangkan ke negara tersebut. Indonesia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap RRT. Namun siapa sangka, Negara Kesatuan Republik Indonesia tak memiliki alasan untuk mundur dari konflik di Natuna. Seperti apa kelanjutan beritanya, mari kita kupas lebih lanjut. Anggota Komisi 1 Charles Honoris menilai, pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Cina. Berbagai kerjasama bilateral yang sedang dibahas bisa saja ditunda atau dibatalkan. Kita juga bisa menggalang negara-negara ASEAN untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif multilateral yang diinisiasi oleh Tiongkok di forum internasional, ujarnya, ketika dihubungi di Jakarta Sabtu, 4 Januari. Kedepan Angkatan Bersenjata dan Penegak Hukum RI, kata dia, hendaknya jangan ragu untuk menegakkan kedaulatan negara. Perbanyak patroli dan pertebal kehadiran negara di perairan Natuna. Segenap rakyat Indonesia pasti mendukung setiap upaya TNI dalam menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI dari intrusi pihak asing, tuturnya. Betul. Saya percaya tuh guys. Sebab apa? Bila saya reaction berkaitan dengan Natuna, ramai komentar-komentar yang begitu mau mempertahankan Natuna nih, dan orang tidak akan setuju sekiranya China dia mengklaim 100% yang itu kawasan milik dia guys. Intrusi kapal Coast Guard Cija di perairan Natuna adalah pelanggaran terhadap ZEE Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982. Cina sebagai pihak yang juga sudah meratifikasi UNCLOS, seharusnya menghormati hal tersebut. Klaim historis Cina atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan Cina telah lama beraktivitas di Natuna tidak dikenal oleh UNCLOS dan juga pernah dimentahkan melalui putusan permanen Court of Arbitration di tahun 2016, jelasnya. Sementara, klaim sepihak 9 garis putus-putus 9 dash lines oleh Cina tidak mempunyai dasar yuridis. DPR, kata Charles, mengingatkan pemerintah untuk tidak ada ruang kompromi atau negosiasi terkait kedaulatan teritorial RI.
Hmm. Oh, menjadi-jadi Senada, kebelakangan anggota ini kan Komisi guys. 1 DPR Bobi Adhityo Rizaldi mengatakan, DPR mendukung upaya pemerintah dan TNI dalam melindungi kedaulatan RI dari klaim sepihak unilateral Cina atas Natuna. Menurut dia, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi atau berunding soal hal ini, yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dan operasi militer Kogab Wilhan I. Begini baru ngam. Bila diperlukan, 18 operasi militer di wilayah Natuna untuk tahun 2020 ditambah, agar mampu menjaga 24 jam setiap hari. Wih, 1 hari itu guys, 24 jam tuh. Setelah operasi Siang militer, malam tuh. pemerintah perlu mempertimbangkan aksi diplomatik lainnya termasuk evaluasi kerja sama ekonomi bilateral lainnya dengan Cina, jelasnya. Aksi diplomatik Tidak ya. hanya itu, menurut Bobi, Republik Indonesia harus bersiap untuk berkonfrontasi dengan Cina, walaupun ini hal terakhir yang harus dilakukan. Kena bersiap-siap juga lah, kan persediaan awal. Oh, ini di kawasan Laut Cina Mengutip Selatan. dari kabel-kabel diplomatika, apabila besar Natuna kapal dikuasai induk nih. Cina bisa saja Rusia berpartner dengan Cina, tambah akun tersebut. Namun akan beda Rusia soal ya? jika Natuna masih di bawah kendali Indonesia maka Rusia malah akan mengamankan perairan tersebut dari gangguan Cina. Betul. Yang saya ingat, Rusia dengan Indonesia nih memang sahabat baik. Jadi kalau Natuna nih diganggu oleh China, rasanya China tidak berani sudah nih bila Rusia bersuara guys. Tapi kalau Natuna masih di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja, jelas forum. Maka dengan niatan Mengamankan Rusia ini lokasinya. bisa memuluskan kembali langkah Indonesia memiliki alutsista dari Moskow. Hal ini membuka kemungkinan adanya tindak lanjut pembelian alutsista dari Rusia, sejak MOU pembelian itu masih ada, papar forum. Sementara itu Eropa sendiri menginginkan semua aman di Natuna, termasuk Rusia agar jangan ada konflik di sana. Banyaknya negara-negara yang tidak Tetapi bersetuju Eropa minta tindakan semuanya China. aman dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna, sehingga posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli ocean going, paparnya. Laut Cina Selatan adalah salah satu daerah yang paling diperebutkan di dunia, dengan klaim yang bersaing dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia. Klaim teritorial Beijing, yang dikenal sebagai garis 9 garis putus-putus, karena tanda yang tercetak pada peta Cina di wilayah tersebut, yang sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan laut, dari Pulau Hainan hingga ke Indonesia. Klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016. Tidak sah ya? Meskipun Keputusan demikian, internasional. sejak sekitar 2015 pemerintah Cina mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di Ini guys, yang saya cakap banyak kali nih berkaitan dengan membangunkan pulau-pulau buatan China. Ini. Jadi dorang cipta ini pulau-pulau nih tujuannya supaya ini bekas tanda dorang guys. Jadi bila suatu masa nanti akan datang, dorang boleh kuat dorang punya fakta bahwa ini adalah milik dorang. Jadi itu yang dorang tampak pulau-pulau baru atas nih. terumbu dan beting di Laut Cina Selatan, dan kemudian terumbu ya? militerisasi mereka dengan strip pesawat, pelabuhan, dan fasilitas radar. Paham? Pulau-pulau ini penuh dengan radar dan kemampuan pengawasan, mereka melihat semua yang terjadi di Laut Cina Selatan, kata Pauling. Dia buat ya? Para ahli Radar di mengatakan pulau Beijing telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok yang dapat dikerahkan di Laut Cina Selatan untuk mengganggu kapal penuntut lain atau berlayar di daerah yang sensitif secara politik. Konfrontasi atas kapal Malaysia bukanlah tindakan agresi pertama oleh pemerintah Cina di wilayah tersebut pada tahun 2020. Tahun dimulai dengan kebuntuan di kepulauan di ujung paling selatan Laut Cina Selatan, wilayah yang diklaim oleh Cina dan Indonesia. Kapal-kapal dari kedua negara terlibat dalam kebuntuan, yang dimulai ketika kapal penangkap ikan Cina mulai beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Akhirnya, Indonesia mengerahkan para pesawat Fighter
16 dan kapal-kapal Angkatan baik Laut tuh. ke pulau-pulau itu dan Presiden Joko Widodo secara pribadi terbang ke daerah itu dalam suatu Wih, sampai Presiden Jokowi ikut ya bersama-sama. Ini baru terbaik presidennya. pertunjukan kekuatan yang tidak biasa dari negara tersebut. Oh, Di masa lalu, para diplomat Cina telah membantu menenangkan pihak-pihak yang dirugikan, tetapi para ahli mengatakan dampak dari coronavirus dan munculnya apa yang disebut diplomasi, prajurit serigala, di Beijing telah menghilangkan pemutus arus dalam hubungan antara Cina dan para pesaing regionalnya. Apa yang berubah adalah mereka benar-benar melepas sarung tangan secara diplomatis. Pernyataannya kurang ajar dan tidak membantu, kata Pauling. Oh gitu. Oke guys. Jadi demikianlah guys berkaitan dengan hal yang dibuat oleh China terhadap Pulau Natuna ini. Jadi ini menyebabkan banyak perkara yang telah berlaku dan melibatkan banyak negara guys, seperti Rusia dan negara-negara lain. Apabila China membuat hal di Laut China Selatan ini, terutamanya mengacau ataupun masuk ke zon ekonomi eksklusif milik Indonesia tu, ini telah menyebabkan banyak pihak yang tidak berpuas hati sebenarnya. Apatah lagi China mengklaim 9 garis putus tu itu keseluruhan milik dia guys. Padahal sudah ditetapkan, Undang-Undang Laut Dunia pun sudah menetapkan dia tidak terima pakai yang 9 garis putus yang China klaim tu. Jadi kalau ditengok daripada hubungan tiga negara ni seperti Indonesia, Rusia, China, sebenarnya dari segi hubungan diplomatik itu memang bagus guys. Tetapi dari bab yang pemilikan zon ekonomi eksklusif nih yang China selalu kacau nih guys. Ini yang menjadi persoalan. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Sehingga kan benda ini berlarutan guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Apapun terbaiklah buat TNI yang tidak mundur walaupun kapal perang China sentiasa bertalu-talu datang ke Pulau Natuna. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Seperti biasa, jangan ketinggalan setiap video reaction yang saya upload di channel ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.